ke-6. Tak mulai ya. Iki on cam ya? Iyalah. Jadi saya kamera ya. Dileting ya dia kan lampu nih. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan perkuliahan pada siang kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu ya teman-teman. Alfi Izatin. Hadir. Amel Dalistri Lestari. Aku. Anissa Safira. Hadir. Anut Isnaini. Anut. Anut. Anut izin Kak. Ika. Aprita, saya sendiri. Arnita. Saya. Asroriatul Bahiro. Hadir. Brilian Rari. Hadir. Clarissa Aninda. Hadir. Citra Puspita. Hadir. Dea Safitri. Hadir. Dea Mutiara. Dea Mutiara. Hadir. Dila Safira. Dila. Hadir. Rita Chandra. Hadir. Firda Aulia. Hadir. Florencia. Gunakan Gilang Mandala. Hadir. Helmi Adiguna. Hadir. Indriani. Hadir. Istiqomah Nurasipa. Hadir. Lulu Atul. Hadir. Marcella. Hadir. Muhammad Ainul. Hadir. Nangga. Anda di mana? Anda izin tak teman-teman? Nanda di mana? Oh ya, aku hadir. Niko Sahrul. Ratna. Ratna. Hadir. Rizko Irina. Hadir. Afina. Hadir. Selfie Patricia. Hadir. Sheila Putri. Hadir. Cinta Mailana. Hadir. Firin. Hadir. Sony Subahan. Sony. Hadir. Siva Hajida. Hadir. Fania Putri. Vera Juliawati. Vera. Hadir. Wulan Matia. Hadir. Baik, untuk teman-teman yang presentasi, disilakan untuk menyampaikan materinya.
Wi Firja kok dolanan payung ya? Ini direkam ya teman-teman, dikirimkan ke Bu Isna. Baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi asam basa garam dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Wulan Madiarani. Saya Alfizati Nabila. Dan langsung saja awal materi disampaikan oleh Alfi. Baik, untuk materi presentasi kali ini yaitu tentang asam basa dan garam. Saya akan menjelaskan tentang asam terlebih dahulu ya. Pengertian asam secara kimia, asam adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen H+. Secara modern, asam adalah suatu zat yang dapat memberproton ion H+ kepada zat lain atau yang disebut basa, atau dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Istilah asam acid berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka. Nah, biasanya di sini asam itu ditemukan dalam buah-buahan, misalnya asam sitrat dalam buah jeruk yang berfungsi untuk memberi rasa limun yang tajam. Selanjutnya, ciri-ciri asam. Ada 5. Yang pertama, rasanya asam. Yang kedua, dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Mempunyai pH atau derajat keasaman itu kurang dari 7. Dapat menghantarkan listrik atau termasuk larutan elektrolit. Dan yang terakhir, dengan logam tertentu dapat menghasilkan gas hidrogen dan bersifat korosif atau merusak bahan-bahan benda-benda yang dikenainya. Lanjut. Kemudian klasifikasi asam. Ada asam kuat, asam lemah. Yang pertama, asam kuat. Asam kuat adalah asam yang apabila direaksikan dengan air dapat terionisasi sempurna menjadi ion H+. Sedangkan asam lemah adalah asam yang apabila direaksikan dengan air hanya terionisasi sebagian menjadi ion H+. Nilai pH asam. Bisa dilihat ya teman-teman, ini grafiknya. Tingkat keasaman suatu larutan tergantung pada konsentrasi ion H+ dalam larutan. Nah, jika konsentrasi ion H+ semakin besar, maka akan semakin asam larutan itu. Nilai pH di sini diperoleh dari hasil negatif logaritma 10 dari konsentrasi ion H+. Larutan netral mempunyai pH 7, asam lebih kecil dari 7, sedangkan basa itu lebih besar dari 7. Selanjutnya ini contoh soal asam. Tentukan pH dari larutan HCl 0,01. Rumusnya di sini kalau mencari hidrogen H+ itu loh. Itu menggunakan ini ya, H+ sama dengan Ma kali A. pH sama dengan min log H+, di mana H+ di sini konsentrasi ion H+ dalam larutan,
MA di sini molaritas asam dan A itu valensi asam. Jadi langsung diketahui HCl-nya itu kan 0,01, terus molaritas asamnya itu 0,01 menjadi 10 pangkat min 2. Valensi asamnya itu 1. Yang ditanyakan pH. Kemudian dijawab H+ sama dengan MA kali A. Molaritas asamnya itu kan tadi 10 min 2, terus dikali valensi asamnya itu 1, sama dengan 10 min 2. Kemudian yang ditanyakan pH. pH sama dengan min log H+ kan rumusnya. Terus sama dengan min log H+-nya itu 10 min 2 kan, sama dengan 2. Jadi pH pada larutan HCl 0,01 adalah 2. Jadi termasuk asam.
Teori asam basa. Yang pertama ada teori asam basa Arrhenius. Teori ini dikemukakan oleh ahli kimia yang berasal dari Swedia yang bernama Svante August Arrhenius pada tahun 1884. Pada disertasinya dikatakan bahwa suatu senyawa ionik dalam larutan akan terdisosiasi menjadi ion-ion penyusunnya. Arrhenius menghubungkan sifat kesamaan dengan ion hidrogen H+. Jadi kan di Arrhenius ini asamnya melepaskan ion hidrogen H+. Jadi reaksi ionisasinya itu nanti HXA menjadi XH+ tambah AX-. Itu contohnya tuh ada di HCl, yang HCl itu akan terdiri dari H+ tambah Cl-. Dan asam sulfat yaitu H2SO4 itu H2SO4 tersusun dari 2H+ tambah SO4 2. Dan untuk yang basa di Arrhenius ini melepaskan ion hidroksida yaitu OH+. Reaksi ionisasinya itu BOHX terdiri dari BX+ tambah XOH-. Contohnya itu di natrium hidroksida NaOH. NaOH itu tersusun dari Na plus tambah OH-, dan BaOH2 itu tersusun dari Ba2 plus tambah 2 OH-. Kelebihan dari teori asam basa Arrhenius ini mampu menyempurnakan teori asam yang dikemukakan oleh Justin von Liebig yang menyatakan bahwa setiap asam memiliki hidrogen. Asam berbasis hidrogen. Pernyataan ini tidak tepat sebab basa juga memiliki hidrogen. Kekurangannya, yang pertama, teori asam basa Arrhenius terbatas dalam pelarut air, yaitu hanya berlaku untuk senyawa yang dilarutkan dalam air saja. Namun tidak dapat menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut yang lainnya. Dan yang kedua, teori asam basa Arrhenius tidak dapat menjelaskan sifat asam dan basa yang tidak melalui pembentukan ion H+ atau OH-. Yang kedua ada teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori ini dikemukakan oleh Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry pada tahun 1923. Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry ini mengajukan definisi asam dan basa yang lebih luas secara terpisah dengan didasarkan pada fakta bahwa reaksi asam basa itu melibatkan transfer proton yaitu ion H+ dari satu zat ke zat yang lainnya. Teori asam basa Bronsted-Lowry ini asamnya itu merupakan pendonor atau pemberi proton. Jadi nanti kalau asam yang telah melepaskan proton itu nanti akan membentuk basa konjugasi. Untuk yang basa itu merupakan akseptor atau penerima proton. Jadi nanti kalau misalkan basanya ini sudah menerima proton akan membentuk asam konjugasi. Contoh asamnya yaitu HCl plus H2O bereaksi menjadi Cl- plus H3O+. Jadi itu nanti H2O-nya itu nanti akan menerima H+ dari HCl-nya. Dan untuk yang basa, NH3 tambah H2O berubah menjadi NH4+ tambah OH-. Itu nanti H2O-nya hanya bakal pindah ke NH3. Kelebihan dan kekurangan teori asam basa Bronsted-Lowry itu kelebihannya. Yang pertama dapat menjelaskan tentang sifat asam basa zat pada pelarut dan larutan selain air, bahkan tanpa adanya pelarut. Yang kedua dapat menjelaskan tentang sifat asam basa kation dan anion. Yang ketiga dapat menjelaskan zat yang dapat bersifat amfiprotik atau amfoter, atau yaitu zat yang dapat berperan sebagai asam atau basa dan dapat melepaskan proton maupun menerima proton. Kekurangannya tidak dapat menjelaskan sifat asam basa yang tidak melibatkan transfer proton. Yang ketiga ada teori asam basa Lewis. Teori ini dikemukakan oleh Gilbert and Lewis pada tahun 1923 dengan menekankan pada pasangan elektron yang berkaitan dengan struktur dan ikatan. Menurut Lewis ini, transfer proton terjadi pada asam dan basa dikarenakan adanya pasangan elektron bebas pada basa yang kemudian akan membentuk ikatan kovalen koordinasi
dengan proton tersebut. Asam basa Lewis ini, zat akseptor atau penerima pasangan elektron bebas nanti akan membentuk ikatan baru. Kalau yang basanya itu nanti zat donor atau pemberi pasangan elektron bebas untuk membentuk ikatan baru. Contohnya itu di NH3 plus H plus itu akan menjadi NH4. Kan N kan golongan ke-6, jadi kan sisa 2 yang titik kuning itu kan. Itu nanti akan ditransfer ke H plus, jadinya nanti biar oktet gitu, biar 8. Kelebihannya itu yang pertama mampu menjelaskan suatu zat memiliki sifat asam dan basa dengan pelarut lain dan bahkan dengan yang tidak mempunyai pelarut. Yang kedua, mampu menjelaskan suatu zat memiliki sifat asam dan basa molekul dan ion yang memiliki PEB atau pasangan elektron bebas. Yang ketiga, mampu menerangkan dan menjelaskan suatu senyawa bersifat basa dari zat-zat organik. Kekurangannya itu hanya dapat menjelaskan sifat asam basa, zat atau ion yang mencapai kadar oktet 8 atau kestabilan saja. Baik, untuk selanjutnya garam. Apabila satu larutan asam dicampurkan dengan larutan basa, maka ion H+ yang berasal dari asam akan bereaksi dengan ion OH- yang berasal dari basa, membentuk air H2O. Reaksi antara asam dan basa disebut reaksi netralisasi. Hasil reaksi antara asam dan basa adalah suatu zat yang bersifat netral, yaitu zat yang tidak bersifat asam maupun basa. Zat netral yang dimaksud adalah garam. Oleh karena itu, reaksi antara asam dan basa disebut juga dengan reaksi penggaraman. Reaksi netralisasi atau reaksi penggaraman dapat ditulis kan asam plus basa menjadi garam plus air. Kemudian macam-macam garam. Ada hidrolisis garam dari asam kuat dan basa kuat tidak terhidrolisis bersifat netral, yaitu atau pH sama dengan 7. Contohnya di sini ada NaCl, KCl, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada garam dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam, pH sama dengan 7 juga. Contohnya bisa dilihat ya teman-teman. Yang ketiga, garam dari basa kuat dan asam lemah bersifat basa, pH lebih dari 7. Contohnya ada di sini juga. Kemudian yang keempat, garam dan dari asam lemah dan basa lemah sifatnya bergantung pada keadaan kadar. Contohnya bisa dilihat juga di sini. Kemudian ciri-ciri garam. Tidak mengubah warna kertas lakmus, tidak bersifat korosif, tidak mempunyai pH sama dengan 7 atau netral ya, bersifat netral nih semuanya. Lanjut.
Jadi rumus hidrolisis garam yang bersifat asam itu konsentrasi H sama dengan akar KH kali Mg. KH di sini tuh tetapan hidrolisis. Rumusnya itu KW per KB. Mg itu konsentrasi garam yang terbentuk. Untuk yang bersifat basa itu OH- sama dengan akar KW kali Mg per Ka. KW itu nilainya 10 pangkat min 14 ya. Itu tetapan kesetimbangan air. Contoh soalnya, tentukan pH dari larutan CH3COONA 0,1 M, Ka-nya itu CH3COOH-nya itu 10 pangkat min 5. Dijawabnya, OH- sama dengan akar KW per Ka kali M sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 dikali 0,1 dikali 1 sama dengan akar 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 5. Jumlah anionnya itu kan CH3COO itu kan jumlahnya 1. Jadi tuh 0,1-nya tadi dikali 1. Terus yang POH-nya itu kan rumusnya di min log 10 pangkat min 5. Jadi POH-nya dapat 5, terus pH-nya 14 dikurang 5 jadi yang 9. Sekian dari presentasi kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, Sony, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya pada, kan tadi dijelaskan ya antara rumus asam dan basa. Tadi dijelaskan bahwa rumus basa ada dua, yakni basa kuat dan basa lemah. Tetapi mengapa di asam itu tidak ada terjadi rumus antara asam lemah dan asam kuat? Itu mengapa? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Sony, atas pertanyaannya. Yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ditampung dulu ya, guys.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah jelas. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri presentasi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.